Nah, di lantai 3 ada apa? Ini kita di tangga menuju lantai 3 ada yang menarik adalah ini lukisan tapi kosong. Iya. Penjelasannya ada di suara. Ada di sini. Ya, jadi pengunjung diajak untuk membayangkan seperti halnya misalnya teman-teman netra. Iya. Yang ketika bisa melihat. Nah, makanya ada panduan misalnya bagaimana memandang ini, kemudian bahwa di sini ada gunung dengan warna ini, awan berarah-arah, ada apa namanya sawah, ada sungai dan sebagainya. Nah, sebenarnya kan ini juga salah satu apa ya media untuk bagaimana kita apa namanya sebagai yang normal gitu ya, yang tidak tunanetra ya, tidak berkebutuhan khusus itu ketika dihadapkan pada karya seni atau pada lukisan itu seperti apa. Nah itu kemudian kalau praktek langsung itu memang imajinasinya itu bisa mungkin nggak sama dengan maksudnya penulis apa pelukisnya gitu. Tapi itu menjadi penting karena kalau tidak ada karya ini bagaimana mencoba merasakan sebagai tunanetra itu kan juga kita udah terbiasa melek ini, udah bisa melihat apa-apa. Nah itu yang menjadi penting gitu. Menarik gitu. Ya mungkin ini saya sedikit tanya nih, mungkin sedikit di luar ya Pak. Kalau misalnya kita yang tidak berkebutuhan khusus ketika mendengarkan lukisan ini, lukisannya itu pasti akan ada pengalaman yang berbeda ya yang mungkin, baru mungkin orang-orang yang penglihatannya tidak seperti kita itu akan berbeda pengalamannya ketika kita sudah pernah lihat sawah, betul. Lihat gunung. Karena netra kan juga beda, ada yang netra dari lahir, ada yang dewasa atau artinya sudah punya pengalaman melihat baru kemudian karena mungkin kecelakaan dan sebagainya. Nah itu ternyata referensinya berbeda. Iya betul banget. Nah itu apa ya menjadi hal yang menarik juga bagaimana antara suara yang kita dengar dengan pengalaman melihat. Pengalaman melihat sampai kemudian kan ketika sudah punya pengalaman melihat itu punya kemampuan membayangkan secara visual. Betul. Tapi kalau hanya punya misalnya pengalaman mendengar itu membayangkannya ini mungkin malah bisa lebih lebih seru, lebih liar lah, lebih luas gitu. Di situ. Karena mungkin seperti saya ini yang sudah pernah melihat, jadi gambarannya sawah seperti itu, gunung cuma seperti itu. Betul Pak. Iya. Oke Bapak, dari tadi kalau mau naik lantai 2 ya Sobat Menara, nanti kalian akan menemukan lukisan kosong. Tapi ada speakernya. Iya, ada suara yang memandu untuk kita membayangkan secara visual. Iya, betul. Keren banget Sobat Menara. Bapak, kita naik ke lantai 3. Lantai 3. Oke. Ini saya melihat sesuatu yang menarik ya, Pak. Ini adalah karya dari Iwan Yusuf. Kita sekarang di lantai 3, karya dari Iwan Yusuf yang memang membuat dari jaring. Dia beli jaring. Nah, sebenarnya bukan kemudian nelayan pantainya bukan. Jadi ini karya ini berdasar kisahnya tadi ya. Kakak sepupunya itu berkebutuhan khusus, keterbelakangan mental sampai kemudian dia mengurung diri di rumah. Nah, oleh senimannya si Iwan ini dia malah yang paling dekat dengan dia tokoh ini Farida Yusuf ini, dan kemudian ingatan itu kalau bagi Iwan itu perlu obrolkan dengan publik yang lebih luas lewat karya ini gitu. Jadi si Farida Yusuf ini orangnya hanya diam saja, tidak banyak beraktivitas. Nah, tapi ketika kemudian Iwan itu berusaha menghadirkan, jadi kayak bentuk kusen, jendela, kursi, meja dan sebagainya yang semuanya dibuat dari bahan jaring ini, seperti yang ada di rumah aslinya Farida yang ada di Batu itu di Malang. Seperti ini persis. Nah, ini pengunjung sebenarnya bisa masuk. Ya, kita boleh Pak, kita masuk. Boleh, silahkan ya. Nah, jadi ketika di dalam sini pun kita juga punya pengalaman untuk
merasakan itu gitu. Kalau ke laut itu dia kayak apa ya, bukan terbebas gitu loh, enggak kayak dia sebenarnya menarik diri dari publik. Itu karena nggak suka keramaian dan kemudian makanya tertekan, makanya kemudian tapi ketika ke laut dan yang lebih luas gitu ya, bukan dengan nggak ada banyak keramaian, itu seperti normal. Jadi kayak fresh gitu ya. Iya, gitu, ya. Dan dia memang apa? Bisa mungkin karena apa ya, orang-orang seperti berdanus itu ketika dengan alam itu malah energinya nyatu gitu ya. Lebih menenangkan. Iya, gitu menenangkan, iya, betul. Setuju banget sih Pak. Kita yang orang ini aja lihat laut, betul. Tidak ada keramaian, itu sangat tenang. Betul. Mereka ya. Iya. Oke, menarik sekali Sobat Menara. Kita bisa masuk merasakan sendiri apa yang dirasakan. Makanya kepedulian ini harapannya nanti setelah kalian datang ke Arjok bisa lebih ditingkatkan, meningkat gitu. Iya. Betul. Oke. Kita geser ke ruang yang lain. Ya. Yuk. Ini sebenarnya bukan makanan. Seperti makanan, tapi ini sebenarnya rajutan. Benang yang dirajut. Ya, ini kita sekarang ada di ruang dikaryanya Mulyana. Ya, Mulyana itu aslinya dari Bandung, kemudian pindah ke Jogja, dan dia memang karya-karyanya itu rajutan. Nah, yang menarik adalah Mulyana ini merespon tema expanding awareness itu lebih pada hal makanan. Jadi ini pengalaman real dia waktu pandemi kemarin, dia ke Korea, kemudian dikarantina di sana 14 hari, dan selama 14 hari itu diberi makanan terus kan di tempat karantina itu. Nah, itu sebenarnya masih membuat dia awalnya tertekan. Iya. Tetapi kemudian ya karena dia seniman ya. Betul. Makanan itu disusun-susun sama dia sebelum dimakan. Nah, menurut dia berdasar pengalaman itu bentuk susunan makanan itu mempengaruhi mood seseorang. Betul Pak. Karena pada saat itu apalagi karantina ya, kan stres ya, udah di luar negeri, di karantina sendirian itu seniman pula. Makanya kemudian dia menuangkan pengalamannya itu, sekaligus juga ketika dia balik lagi karantina, dia kemudian pameran di Korea, balik lagi ke Jakarta, di karantina lagi. Nah, itu sampai dia punya pendapat begini bahwa bagaimana perlakuan mengkarantina orang di Korea dan Jakarta gitu. Bukan di masalah perbedaan ini makanya begini, enggak, tetapi lewat pandemi itu sebenarnya, lewat karantina itu kita belajar bagaimana kepedulian pada sesama, kepedulian pada orang yang dari negara lain ya, atau katakanlah sesama manusia, bahkan merasakan kenyamanannya sebagai manusia. Kan di sisi yang satu kan tetap was-was nih, ada COVID nih, ya kan, kesehatan, keselamatan jiwanya dan sebagainya. Nah, itu perlu mood bagus untuk tetap jadi imun. Makanya makanan itu tidak kemudian hanya sekedar ya udah makan 3 kali sehari, tapi sampai ke nggak cuma variasi menunya, estetika dari makanannya itu ditampilkan juga. Jadi berarti makanan yang diterima selama karantina itu disusun-susun, kemudian diwujudkan dengan rajutan makanan gitu sebenarnya. Unik banget Pak, ini menarik sekali. Iya, kalau dari jauh kelihatan kayak makanan beneran. Dari jauh saya pikir tadi sayuran, makanan gitu asli, ternyata ini rajutan, semuanya rajutan. Ini ya Sobat Menara, ini dari berbagai makanan yang di Korea tadi, yang di Indonesia juga. Sehat-sehat ya Pak tentunya. Iya. Bahkan kalau kita melihat itu kan eman-eman untuk makan kan. Bentuknya
karena bentuknya itu apa sangat estetis gitu. Iya. Kalau perempuan desainnya wah lucu bentuknya. Iya. Gitu, wah. Tapi Sobat Minara kalau lihat di video, ada di video, jadi di sini di ruangan ini ada video makanan sesungguhnya yang asli. Iya, itu betul. Ada itu semacam angkringan gitu ya Pak. Iya. Itu kuliner khas angkringan. Kuliner khas angkringan yang memang apa namanya ini apa yang kita makan ini, kalau yang di video itu bukan menu yang di karantina. Oh bukan. Ya, tapi makanan yang memang sering kita temui sehari-hari. Ya, artinya juga ada perbedaan ketika di dalam ruang karantina itu seperti ini, di sehari-hari seperti ini, meskipun dibuat animasi ya. Iya. Tapi kan memang bahkan kalau sehari-hari itu kita makin tidak peduli dengan komposisi apa sebagainya. Jadi moodnya itu udah beda banget. Betul banget Pak. Oke, jadi kayak seperti dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, ya. Makanya yang makan sehari-hari oleh Mulyana itu kan kemudian dibikin animasi, disusun-susun, tetap estetiknya itu ya kan jadi beda ya. Orang melihat makanannya hanya biasa saja, kemudian disusun secara estetik untuk kemudian meskipun ada wah iman-iman kalau mau dimakan, tapi menimbulkan semangat gitu, mood apa seneng gitu, udah seneng gitu. Tapi anehnya ya Pak, saya merasa ini lebih apa ya, estetikanya lebih menarik karena warnanya yang warnanya yang colorful nih. Betul. Oke, Pak kita ke ruang yang lain ya. Oke.